saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah, dahsyatnya kiamat kayak apa? Semua orang diam nangis semua. Orang betul enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu cerita kiamat kok udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono saya nangis pabrik banyunya macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi. Tapi tidak. Orang gitu cara berpikir tuh enggak. Ya Rasulullah, mata sa'ah engkau itu cerita kiamat tapi gak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget karena gak kepikiran. Nabi Arad itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan, Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariya, sebenarnya Nabi dengar itu memang gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak, pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama lagi diangen-angen. Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik ma'atattalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atattalah kabira sholatin wala siyamin walakin yuhibbuka ya Rasulullah. Saya nggak menyediakan apa-apa, sholat saya biasa aja, maksudnya standar ya, kira-kira 5 waktu pas ya, jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar aja pas. Walakin yuhibbuka ya Rasulullah, tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba, sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya 4 mata, itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum, zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang nggak baik. Maksudnya suul adab, tanya gitu kan suul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khossoni bidzalika Rasulullah, khossoni bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat itu ya ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya nggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika badal. Mereka tidak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokai oleh orang apa? Bedui. Subal barokai sulat tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majlisul itorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa, dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat, wah amal gak mesti diterima gini-gini. Ternyata neng majelis nangis ya, mulai guyu. Kadang guyu-guyu ini ngenyak tenang nih. Daripada apa ya, agak-agak merodok orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Nggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir sholat ditampa taruh ora usah mbok mikir. Kowe ditetir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kitab kudi. Gak penting paham gak penting, karena isra bakat paham. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang, dan itu Al Hasani ya, dan itu Al Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al Husaini sudah kita punya fakih muqaddam, punya banyak. Di Al Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau tuh kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima ndak, kata beliau wes kowe sing support nak ditetir tahu sujud. Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, sholatku tompo tau, tapi saya sangat sadili, sangat sadili. Saya nggak pernah berdoa ya Allah ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya, akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lu wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Nggak usah mikir diterima apa enggak, wah keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering pada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah, tapi bojo kula judes, uang di bojo itu keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Diarani duda ora enak. Wes luwih sabar diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes sik gagah. Di bojo lah. Oh iya. Provokator itu. Jadi kafabika jazaan an radiyaka laka ahlan, sudah ditetir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak, ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waqtarib sudah pernah sujud. Di Quran nggak pernah ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan bikobuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, tidak usah mikir makbul apa tidak makbul. Sudah kalau sujud pasti waqtarib. Terus saya sebenarnya sebagai orang yang kadang mesti sholatku ditompo tau orang. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba yang urip ning bumi Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Wah itu kan geblek banget. Dan saya jenis kiai yang di partai itu. Saya anda tahu kalau pening di kok. Di umat masa kamu gak ada keren plus. Jadi nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang tidak seperti itu tidak apa-apa, mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhr, sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya khauf. Nah saya ini yang terang-terangan ikut partai rojak saja, Pak. Partai rojak karena banyak yang sudah di partai khauf, tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud, saya itu punya kitab Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya, muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang gila itu majusi ya, Abu Lu'lu terkenalnya itu Hulamul Mughirah terkenalnya, ditusuk dia sahabat, beliau sahabat wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Hakom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk.
Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngetikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Gulamul Mukhir. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumal qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang nggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya nggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab ya Allah, saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian cara Jawa ya, dendam dengan tanda kutip ya, tidak mana semestinya. Jadi mangkel lebih sing nusuk, nak mlebu neraka pantes, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aku. Toro ning pondok tau bayar syariah dulu. Toro sowan kiai tau ngamplopi Mas. Go jajan. Wis go jajan. Nah tapi kadang syaitan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo, apa artinya sowan Habib ngaturi gak mesti ditompo, ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali. Wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Nah, ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua, ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Ba jadi fakhr, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik ya. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik. Wong ning omahe lawang dikunci, ono kludak-kludak, ono hantu putih.